kita masih bisa diampunin. Tapi ketika kita menghujat yang namanya Roh Kudus, itu tidak akan bisa terampuni, Bapak. Begitu, kira-kira. Tapi terserah. Tapi itulah yang saya dapat. Makanya saya nggak pernah menghujat Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita jangan menghujat Roh Kudus? Kita lakukan kehendak Bapa. Itu. Jadi ketika kita sudah melakukan kehendak Bapa, bahwa kita tidak lagi menghujat Roh Kudus. Gitu. Ya, lanjut. Iya. Jadi Betul banyak itu Pak Robin itu. nanti Pak, sebagai bapak nanti banyak nanti yang datang. Di situ kita silapnya kan karena kita tidak apa ini gimana lo bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak mengenal Tuhan Yesus itu Bang, Pak. Seperti doa juga dikatakan seperti ini kan. Tidak ada namanya doa Yesus kami yang di surga, tidak ada kan, Bapak. Apa dikatakan sana? Doa Bapak Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namanya. Itu yang jelas. Nah, kita harus jangan lari dari firman. Makanya apa senota pun, setitik pun jangan kita tambahin dan jangan kita kurangin. Kalau ada dikatakan di situ, doa kami Yesus, baru kita lakukan. Makanya firman itu untuk dilakukan dan jangan ditambahin, jangan dikurangin. Tapi itu terserah, ya. Yang penting itu yang saya pelajari dari kebenaran. Saya belajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya begini aja intinya. Sekalipun tidak ada buku panduan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Nah itu intinya. Garis besarnya. Sekalipun tidak ada Alkitab, Al-Quran atau apa buku kitab-kitab suci yang untuk menjadi panduan bagi hidup saya tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, seperti itulah. Seperti dalam Ibrani 11 tadi. Bapak ya, ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat. Nah, itu iman. Jadi kalau kita masih lihat baru percaya, itu bukan iman. Begitu kira-kira seperti itu. Nah, sebentar, izin. Pak Vano, selamat malam. Pak Vano. Selamat malam, shalom semuanya, saudara-saudaraku. Selamat malam, Pak Vano ini Kristen. Saya mau bertanya sama Pak Vano. Kira-kira menurut kitab suci Kristen, Bible, apakah Yesus mengaku dirinya Tuhan atau utusan? Menurut Pak Vano. Apa dikatakannya di Matius 15 ayat 24? Apa itu Pak Vano? Dia mengatakan aku diutus, Pak. Diutus. Berarti Pak Vano mengimani Yesus Tuhan atau utusan? Utusan lah. Udah berapa kali dia mengatakan utusan, apa lagi? Berarti Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk dijadikan Tuhan atau untuk minta disembah, betul? Tidak pernah. Jadi dia menyampaikan apa yang disampaikan Bapa kepada dia. Bahwa dia adalah utusan. Iya. Jadi gimana nih itu Pak Dede? Itu Pak Dede Robin mengatakan memang Yesus hakikatnya adalah manusia. Yesus mengklaim dirinya hanya utusan. Pak Vano juga dari kekristenan mengatakan Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Jadi bagaimana itu Pak Dede? Itu Pak Dede. Oh, dia minta kawan tuh Bunda. Naik penyembah Yesus, naik satu lagi ya. Ini 2 lawan 1 kan. Satu kurang ajar. Bunda tukang kompor. Lontong. Ini kan normal. Iya. Enggak, saya bingung gitu loh. Itu Robin Pardede, Bapak kita Pak Vano mengatakan Yesus itu hanyalah utusan. Memang betul Yesus mengklaim dirinya hidup yang kekal itu. Engkau mengenal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Iya kan? Dan Yesus Kristus adalah utusan. Bapa yang mengutus aku. Kan begitu semuanya. Nah, sebentar Pak Vano, sebentar izin. Terus itu Pardede mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di dalam perjanjian lama Yesus sudah memperkenalkan dirinya adalah Tuhan sesembahan umat Yahudi. Itu gimana itu, Bang Pardede?
turunkan saya dulu ini. Ini Gimana, Bang, gimana? saya Bang orang biasa turun aja dulu ya bang ya, sebentar ya bang. Bagaimana itu? Jangan naikkan lagi si Nonambon, tukang report itu. Bukan dia. Jadi bukan. bagaimana itu Bang Pardede? Bukan Bang Robin ya? Pak Vano dengan itu Robin mengatakan Yesus itu hanyalah utusan. ya kalau bisa diterangkan dulu Yohanes 8 ayat 24 ini sama Pak Pan. Nah, coba Pak Vano dulu. Sebentar itu ya, itu Robin ya. Pak Vano, coba terangkan yang seperti diminta oleh Pardede. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 24. Nah, Yohanes 8 nomor 24 Pak Vano. Ya, Pak Vano. Pak Vano? Ada yang mute kan ya? Enggak, mute Pak Vano. dulu. Bapak Robi, Baik. Ya, sebentar ya. Biar jangan kita menyampaikan tanpa dibaca. Buka di Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes 8 ya? Yohanes berapa tadi Pardede? Yohanes 8 ayat 24. Silakan Pak Sama-sama Vano. belajar kita itu Nora, sama-sama belajar kita. Sebentar Iya. ya. Bagus Silakan. itu bagus kalau ketika ditanyakan macam begitu supaya mengerti ya kan. Iya. Makanya kita baca sambil disimak, diartikan apa tujuan di sana. Ayat 28 tadi Pak ya. 24. 24. 24. 24. Judulnya Yesus bukan dari dunia ini, betul ya? Oke. Betul Pak ya? Yesus bukan dari dunia, Pak. Iya betul itu. Saya akui itu karena dia pilihan yang diutus Bapa dia. Udah dibilang nggak dari dunia, Bapak. Ini kan ngeyel. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang itu, apakah ia mau? Dan itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku kan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mana ini ya? Kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata Itu yang ngomong apa badan Tuhan Yesus. Sebentar dulu. Beginilah cara kita. Maka tahu kita nanti apa tujuannya di sini. Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka. Sebentar dulu. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak orang harus kukatakan, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku, ingat ya, makanya saya baca dulu sama kamu ya. Tetapi yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Haleluya. Oke. Sudah? Ya, jadi Sudah, saya yang mengutus sama yang diutus itu udah kenal, udah tahu Bapak. Udah gimana? Udah mengerti kira-kira sampai di sini? Yang mengutus sama yang diutus itu sama Bapak, tidak lebih besar yang mengutus itu sama yang diutus. Tidak boleh. Ini tidak boleh, itu asumsi ya, nggak boleh. Saya katakan itu ya. Kalau dibilang sudah diutus berarti itu udah dua oknum.
Ya harus mengerti. Kalau tidak mengerti, kembali lagi ke dalil yang lebih originalnya. Biar lebih tahu. Atau begini, kalau ingin saudaraku cari tahu sesungguhnya, pergi ke Yahudi sana. Ke Yahudi sana orang itu yang lebih tahu, orang Israel yang lebih tahu daripada kita di Indonesia ini. Oke, kira-kira begitulah saudaraku yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Aku Kristen, pengikut ajaran Yesus, tetapi saya nggak sembah Yesus. Nggak pernah dia mengatakan sembah aku, enggak. Sembah Bapa yang di surga. Kita buka Matius nanti ya, Matius 7 ayat 21, kita simak baik-baik itu. Bacalah ini Yohanes 13 ayat 16. Kita tanggal. Yohanes 13 Ayat 16. ayat 16. Oke. Ya saya baca, enggak apa-apa. Karena supaya terbuka Iya. pikiran kita mengerti. Judulnya Sering belajar kita, Pak. Aku tak sama Bapak kan. ini Yohanes 13. Iya, ayat 16. Oh, judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya, betul ya? Oke. Nah, itu ya murid-muridnya ya ketika ada sesuatu apa pada waktu itu. Apa namanya itu? Sahih. Yohanes 13 ayat 16 aja langsung, Pak. Iya, kalau nggak di apa dari belakang, nggak ngerti kita, makanya begini nanti. Ya, terjadinya ini begini begono ya kan? Nah, makanya kita baca. Oke, lanjut ke apa? 16-nya. Dari 15 ya. Dulu aku telah memberikan suatu apa itu? Apa itu? Baca aja gak apa-apa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang Tuannya, utusan betul. daripada dia yang mengutusnya. Itu maksudnya apa, Pak Dede? Ya, kita tanya sama Bapak itu. Ya betul ini. Kan yang dibilang tadi kita menyembah Seorang yang hamba diutus enggak disembah sama tinggi dia, Pak. daripada tuannya. Seorang murid tidak mungkin lebih tinggi daripada gurunya. Bahkan Yesus mengatakan seorang utusan tidak mungkin lebih tinggi daripada pengutus. Apakah Pak Presiden ketika mengutus wakil presiden itu sama setara dengan Pak Presiden? Tidak mungkin, Pak Dede. Maka Yesus mengatakan seorang hamba tidaklah mungkin lebih tinggi daripada tuannya. Betul. Lanjut Pak Vano. Nggak apa-apa kalau dia mengutip satu ayat. Biar saya Tapi baca, kita sudah biar menjelaskan. lebih puas dia, Bu Nora. Biar saya bacakan dulu dia sama saudaraku, biar puas dia. Nggak apa-apa. Silakan. Dari 15 kita baca saudara ya. Lebih bagus dari apa tadi? Ayat berapa yang ada apa? Sebab aku telah memberikan sesuatu dan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Aku berkata kepada sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, Ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu melakukannya. Haleluya. Haleluya. Artinya Ya, coba kalau kita- sudah mengerti kita saudara, sebentar dulu. Ya, Karena kita ini kadang-kadang sanggup-sanggupnya kita membantah perkataan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus Bapa. Aku pun menyampaikan apa yang saya sampaikan, apa yang saya akan sama orang, bukan dari kehendak sendiri. Ya, bukan karena karangannya.
Yang dia sampaikan itu adalah yang dia dengarkan dari Bapa yang telah dia itu. Serius. Makanya kita kasih waktu kita untuk membaca Alkitab ini. Jangan ini hanya begitu kita baca satu ayat, udah menyimpulkan di situ, nggak boleh. Baca satu pasal, ya. Ya izin Bang Berubah Vano ya, kita apa dulu Bang Dari Vano? kejadian sampai Wahyu.